Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syaiful Bahri dari SMA Negeri 1 Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kalian semua masih mengikuti saya dalam sebuah pembelajaran pendidikan Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah anjuran bagi kita sebagai agama Islam yang merupakan kitab suci agama kita. Setiap umatnya diwajibkan untuk berusaha mempelajari, mengamalkannya dalam keseharian agar selamat di dunia dan di akhirat. Surah yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama adalah surah An-Nahl ayat 68. Kemudian surah An-Nahl ayat 98. Surah Al-A'raf ayat 46. Dan terakhir adalah surah Al-A'raf ayat 204. Dalam surah An-Nahl ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ya, artinya adalah, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, jadi dalam Al-Quran ada bermacam-macam arti lah ya. Ada yang mengartikan dan Tuhan telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dalam artian agar binatang ini terhindar dari kerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kita membahas tentang adab membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita mengetahui asbabun nuzul surah pertama yang kita bahas, yaitu kenapa kita membahas ayat ini. Karena yang dimaksud dengan wahyu di sini ada ilham, petunjuk dan bimbingan bagi lebah agar ia menjadikan gunung-gunung sebagai rumah yang menjadi tempat tinggal, juga pepohonan, serta tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian lebah-lebah itu membuat rumah-rumahnya dengan penuh ketekunan dalam menyusun, menatanya, di mana tidak ada satu bagian pun yang rusak. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada lebah-lebah itu dalam bentuk ketetapan qadriyah atau sunnatullah dan pengarahan untuk memakan segala macam buah-buahan, berjalan di berbagai macam jalan yang telah dimudahkan oleh Allah, di mana ia bisa dengan sekehendaknya berjalan di udara atau berjalan di udara yang agung dan juga daratan yang membentang luas. Juga di gunung-gunung yang tinggi menjulang tanpa ada satupun yang keliru memasuki rumahnya, baik sebelah kanan maupun kirinya, serta masing-masing memasuki rumahnya sendiri-sendiri yang di dalamnya terdapat ribuan anak-anaknya, dengan persediaan madu.
Dia membangun sarang dari bahan yang ada di kedua sayapnya, lalu memuntahkan madu dari dalam mulutnya dan bertelur di duburnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarrabun mutakhalifun alwanuhu fihi syafa'ul linnasi. Dari perut lubuk itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ada yang berwarna putih, kuning, merah, dan warna-warna lainnya yang indah sesuai dengan lingkungan dan makanannya. Firman lainnya, fihi syifa'ul linnasi. Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Maksudnya di dalam madu itu terdapat obat penyembuh bagi manusia. Sebagai orang yang berbicara tentang tibun nabawi atau ilmu kedokteran Nabi, mengatakan jika Allah mengatakan fihi syifa linnas, berarti madu itu menjadi obat bagi segala macam penyakit. Tetapi dia mengatakan fihi syifa linnas, yang berarti bahwa madu itu bisa dipergunakan untuk obat penyakit kedinginan, karena madu itu panas. Penyakit itu selalu diobati dengan lawannya. Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala fihi syifa'ul linnasi, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, yaitu madu. Rasulullah bersabda, maha benar Allah, dalam perut saudaramu itu yang berdusta, pergi dan berilah dia minum madu. Kemudian dia pun pergi dan memberikan minum madu sehingga akhirnya saudaranya itu sembuh. Itu adalah cerita dari yang dikisahkan oleh Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya saudaraku sakit perut. Maka beliau bersabda, baiklah dia minum madu. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Belajar dari lebah kita bisa mengambil hikmah berupa, yang pertama adalah dilihat dari lebahnya, yaitu menghasilkan madu. Sedangkan Al-Quran merupakan intisari dari semua kitab-kitab Allah. Yang kedua yang kita ambil adalah kerjasamanya. Dalam Al-Quran kita mengharuskan umat Islam agar bersatu, jangan terpecah belah. Kemudian solidaritas. Kita sebagai orang Islam harus selalu menjamin kerjasama, kekompakan antar umat beragama. Kemudian hidup berkelompok, tidak memandang suku, bangsa, ras, atau golongan, tetapi yang dinilai adalah takwanya. Madu sebagai obat, sedangkan Al-Quran adalah sebagai obat hati ataupun obat jiwa manusia. Apabila ada kesusahan, apabila ada kegundahan, galau dan sebagainya, bacalah Al-Quran agar menenangkan jiwanya. Kemudian taat kepada ratunya. Sedangkan kita diperintahkan agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai makhluk kita diciptakan untuk beribadat kepadanya. Kemudian surah yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang
terkutuk. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, yaitu jika mereka akan membaca Al-Quran, maka hendaklah mereka meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perintah ini bersifat anjuran, bukan kewajiban. Kesepakatan mengenai hal itu diceritakan oleh Abu Ja'far bin Jarir dan imam-imam lainnya. Hadis yang berkenaan dengan permohonan perlindungan ini telah kami kemukakan sebelumnya pada pembahasan pertama, yaitu segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan membawa manfaat. Sampai di sini. Kalau khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.